Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, jumpa lagi dengan saya Ima di podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Hari ini kita akan berbincang tentang jaminan kecelakaan kerja dengan narasumber Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, dalam kehidupan kita sehari-hari kita pastinya melakukan sebuah aktivitas yang sangat padat dan juga rutin yang itu mungkin menjadi mata pencaharian kita. Dan kita berharap dalam pelaksanaan kegiatan kita, aktivitas kita, baik itu di kantor maupun seorang pengusaha ataupun pekerja yang lainnya, ingin mendapatkan sebuah jaminan kesehatan. Nah, 30 menit ke depan nanti kita akan berbincang tentang jaminan kecelakaan kerja. Baik, Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, kita sapa narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum Bu Venina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu luar Aima. biasa. Saya senang sekali hari ini Alhamdulillah. panjenengan bisa hadir di ruang podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Ya, Bu Venina, mungkin sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan kepada panjenengan dulu untuk menyapa Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Ya, baik, terima kasih Bu Ima. Sebelumnya selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh Pagi. sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Terima kasih pada pagi hari ini saya sudah diundang untuk sedikit berbincang ya Bu ya, Ya. tentang hal-hal yang perlu saya sampaikan sebagai Kepala Kantor BPJS Tenaga Blitar kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pekerja. Iya, terima kasih Bu Venina. Ya, mungkin sedikit saya ingin menanyakan kalau tadi saya menyampaikan kantor cabang layanan BPJS Ketenagakerjaan di Blitar. Itu sebetulnya meliputinya itu wilayah mana saja Bu Venina? Karena mungkin kalau di instansi atau program yang lain ada Blitar Kabupaten, ada Blitar Kota dan lain sebagainya. Iya, baik Bu Ima. Memang benar Bu, mungkin pembagian wilayahnya masing-masing instansi tentu berbeda. Nah, kalau saya di kantor cabang Blitar ini membawahi area 4 kabupaten kota. 4 kabupaten ya malahan. Ya, jadi kalau untuk di Blitar ada kota dan kabupaten Iya, Ibu. betul. Nah, selanjutnya di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Namun masing-masing Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek itu ada kantor cabang kelas 4 kalau istilahnya di kami. Yang memang koordinasinya langsung berinduk ke saya sebagai Kepala Kantor Cabang kelas 3 Blitar. Siap, jadi Iya. kantor pembantu ya. Iya, dulu istilahnya Iya. kantor pembantu Ibu, Betul, tapi iya. sekarang sudah berbeda untuk penyebutannya, jadi kantor cabang kelas 4. Kantor. Bu Venina, mungkin banyak yang ingin diketahui oleh Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar bahwasannya program-program perlindungan di BPJS Ketenagakerjaan itu apa saja seperti itu? Jadi di BPJS Tenaga itu ada 5 program sebenarnya Ibu ya. Iya. Yang pertama jaminan hari tua, yang kedua jaminan kematian, Iya. yang ketiga jaminan kecelakaan kerja, yang keempat jaminan pensiun, dan yang kelima jaminan kehilangan pekerjaan. Oh ya, berarti tidak hanya pegawai negeri ya yang memiliki jaminan-jaminan begitu lengkap ya. Jadi sebenarnya Bu, memang Bu Ima saya informasikan sedikit terkait perbedaannya. Nah, kalau rekan-rekan yang di pegawai negeri atau ASN itu perlindungannya dijamin oleh PT Taspen. Iya, PT Taspen. Namun kalau di BPJS Ketenagakerjaan ini adalah perlindungan diberikan kepada seluruh masyarakat pekerja di luar dari ASN. Berarti itu bisa baik berupa formal, non formal. Benar. Artinya yang bertugas di perkantoran
Bener Bisa banget. juga yang juga tidak perkantoran. Bener banget Ibu. Kalau di kami tuh istilahnya Bu Ima, satu adalah PU, bukan penerima upah, Oh iya, atau siap. itu yang formal, Mm-mm. dan yang non formal itu namanya bukan penerima upah. Jadi dia Hmm, bekerja mandiri, iya, iya, tidak iya, iya, ada siap. atasannya gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi seperti pengelola toko, Iya, dokter gitu ya. betul. Pekerja profesi itu biasanya masuk bukan Iya, penerima upah. termasuk masuk ke kategori mana kalau seandainya orang yang punya usaha sendiri, misalnya seperti bertani Oke. atau berternak Iya. dan lain sebagainya itu. Nah, kalau untuk pekerja seperti dia petani, peternak, atau pengelola kebun gitu ya, Iya. itu masuk bukan penerima upah, Ibu. Jadi Hmm, memang dia berusaha sendiri. iya, iya, Jadi iya, tidak iya. ada pemberi kerjanya, maka Iya. masuk dalam kategori bukan penerima upah. Bahkan bukan penerima upah juga bisa mengambil manfaat kelima-limanya itu. Nah, mungkin saya perlu jelaskan Ya. sedikit. Nah, jadi kalau yang kelima program tadi itu paket lengkapnya itu untuk penerima upah atau formal. Namun Hmm, saat ya. ini untuk bukan penerima upah atau informal itu ada 3 program yang diikuti, Bu. Nah, Iya. yang 2 program itu wajib atau program dasar, yaitu kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, Ya. selanjutnya program ketiga yang bisa ditambahkan adalah program jaminan hari tua. Hmm, berarti dua program ini wajib terutama untuk instansi ya atau yang istilahnya memiliki tenaga kerja. Iya. Jadi kalau untuk penerima upah yaitu Iya, atau ada pemberi kerjanya Ibu, betul. memang sebenarnya programnya itu biasanya yang dasar langsung 3 program Ibu. Kenapa? Karena hak dasar itu memang terkait dengan kewajiban pemberi kerjanya. Nah, Iya. yang pertama jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja itu 2 program memang program dasar Iya, yang menjadi hak ya. betul. Nah, yang ketiga untuk penerima upah itu program wajibnya juga ada namanya jaminan hari tua. Nah, kenapa jaminan hari tua ini wajib? Memang itu ada kewajiban dari pemberi kerja yaitu sebesar 3,7% untuk memberikan hak jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, yang 2%-nya lagi itu kewajiban dari pekerjanya sendiri. Oh, Jadi iya, 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 total iya. rate-nya itu ada di angka 5,7%, Ibu. Oh iya. Baru sedikit mulai paham. Mungkin itu untuk hak atau yang memang bagi apa ya, pelaksana yang memiliki sebuah usaha dan memperkerjakan orang, Iya, berarti harus paling tidak 2 hal sampai ketiga itu tadi harus menjadi dasar bahwasannya itu bagian dari jaminan yang harus diberikan kepada tenaga kerjanya begitu iya. ya. Jadi sebenarnya kalau sesuai dengan undang-undangnya, kalau penerima upah itu Bu, kewajibannya adalah tetap di 5 program tadi. Namun kita ada penahapan kepesertaan. Iya. Jadi Iya. pada saat sudah mengikuti 3 program, yaitu jaminan kematian, kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua, maka selanjutnya yang harus diberikan menjadi hak peserta adalah jaminan pensiun. Nah, dan Iya. jaminan kehilangan pekerjaan. Iya. Nah, untuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Oh iya. Nah, tapi kalau jaminan hari tua tadi Bu, ada persentasenya yang menjadi kewajiban pemberi kerja Iya. dan ada persentase Dari yang tenaga menjadi, sendiri. iya, benar Iya. banget Ibu. Iya. Nah, berikutnya mungkin begini Bu Venina. Kalau mungkin bagi instansi yang memberikan sudah paham, tetapi bagi tenaga kerja sendiri. Benar. Nah, seperti apa sebetulnya untuk bisa mendaftar ya? Iya. Kalau
mereka bekerja di sebuah instansi, berarti kan perusahaannya yang mendaftarkan atau instansi tersebut. Tetapi bagi yang mandiri tadi atau yang non formal ya, Iya, benar. kalau ingin mendapatkan layanan atau mendapatkan jaminan Perlindungan. seperti itu, harus seperti apa dan kemana? Apakah prosesnya itu ribet atau enggak? Iya. Nah, seperti itu. Iya, benar Bu Ima. Jadi begini, kalau untuk penerima upah tentu dia lewat pihak perusahaan yang menjadi Iya, PIC. Nah, bagaimana kalau yang tenaga kerja informal atau bukan iya, penerima upah? Karena kan dia akan mendaftar dirinya sendiri. Nah, betul. sebenarnya kita untuk informasi itu sudah sangat banyak Ibu, dan masing-masing peserta bukan penerima upah bisa mendaftarkan dirinya sendiri lewat kanal-kanal yang kita sediakan. Pertama, bisa langsung mendaftar ke kantor terdekat BPJS Tenagakerjaan. Nah, Siap. yang kedua bisa lewat website kita, Ibu. Nah, di situ Bisa ada online ya bisa berarti online. ya. Nah, terus ada lagi aplikasi mandiri kita namanya Jam Sostek Mobile, itu bisa diunduh di gadget masing-masing, itu bisa mendaftar juga atau lewat kanal bayar seperti bank-bank kerjasama atau lewat agen-agen mereka seperti agen BNI 46 Ya, 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 atau ya. lewat kanal Briling, dan PT Pos juga bisa Ibu. Bisa juga mendaftar Mudah lewat, sekali ya. iya, bisa juga mendaftar langsung lewat Indomaret. Jadi kita memang Oh, bekerja sama, tujuannya ya, mempermudah pekerja mandiri untuk mendapatkan perlindungan program kita. ya. Wah, menarik sekali nih Iya, kalau Indomaret aja bisa iya. kita daftar ke sana. Dan persyaratannya apakah? Nah, kalau untuk persyaratannya Ibu, kalau pekerja bukan penerima upah atau informal, itu dia cukup KTP, ya kan? Baru nomor telepon. Kenapa nomor telepon penting? Karena itu nanti untuk kontak kita menghubungnya. Nah, Oh, di gitu. situ nanti ada juga email, Ya. diharapkan kalau ada. Namun yang terpenting tadi KTP, nama, nomor telepon. Wah, ya, 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 ya. Eh, Kembali Bu Venina, kalau tadi sekarang kita akan masuk di yang non formal atau mandiri tadi. Syaratnya mudah, tempatnya juga enak. Kemudian bisa enggak ini seandainya kalau karena mandiri, mungkin kapasitas kemampuan itu saya kepinginnya mendapatkan satu saja dulu jaminan seperti itu. Apakah nanti memilih jaminan kecelakaan kerjanya ataukah jaminan kematiannya? Seperti itu bagaimana? Ah, iya Bu Ima. Jadi memang sesuai undang-undang, Iya. jaminan dasar itu harus wajib 2 program, Oh, Bu Ima. berarti kalau Iya, ngambil dasar iya, 2 itu langsung iya, gitu ya? JKK JKM. Itu Iya, memang sudah amanah dari undang-undang. iya, Nah, apabila nanti pekerja bukan penerima upah ini memerlukan jaminan hari tua untuk tabungannya, dia bisa ikut yang program ketiga. Nah, jadi JKK JKM ini memang melekat Ibu. Kenapa? Karena pada saat dia mengalami kecelakaan kerja, iya, resiko yang mengikutinya juga ada betul, resiko kematian. betul, Begitu. betul, iya, Jadi iya, memang iya. kewajiban dasarnya adalah untuk bukan penerima upah mengikuti 2 program. Oh, iya, 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 siap. Kemudian ini masa bisa berlakunya setelah kita mendaftarkan itu apakah menunggu berapa lama atau seperti apa? Seperti itu. Iya, Bu Ima. Perlindungan itu mulai berlaku pada saat peserta mendaftar dan membayar iuran pertama. Detik Jadi itu juga. iya, jadi pada saat hari ini sudah terdaftar dan membayar iuran pertamanya, Iya, maka apabila terjadi resiko seperti tadi yang Ibu Ima sampaikan, iya. besoknya terjadi resiko kecelakaan dalam pergi dan pulang atau di tempat kerjanya, maka perlindungan itu langsung sudah bisa diterima manfaatnya. Siap, Jadi siap. Iya. triggernya adalah mendaftar dan membayar, Bu Ima. Ini kalau kecelakaan kerja itu di area atau titik-titik seperti apa yang memang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan? Karena bisa jadi begini, kita berangkat kerja di perjalanan dan ini memang
fokusnya kita kan sudah jelas mau berangkat kerja, Iya, iya, tetapi di jalan terjadi kecelakaan laka. betul. Nah, ini posisinya BPJS Ketenagakerjaan di mana? Karena kalau saat laka berarti juga ada yang namanya jaminan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini porsi atau BPJS Ketenagakerjaan tempatnya di mana, Bu? Iya. Jadi begini Bu Ima, ini memang selalu menjadi beberapa pertanyaan ya, karena memang dari sisi lalu lintas sudah ada coverannya sendiri Iya, kan gitu ya. betul. Namun kita sudah jelas sebenarnya yang meliputi perlindungan jaminan kecelakaan kerja itu adalah termasuk pergi dan pulang ke tempat kerja. Iya. Nah, pada saat memang itu termasuk ranahnya laka, itu bisa saja dipilih salah satu, gitu ya. Tapi biasanya di kami tidak menggugurkan hak beliau ini sebagai penerima manfaat jaminan kecelakaan kerjanya, Ibu ya. Nah, jadi pada saat terjadi kecelakaan kerja, baik itu melalui jalur untuk menuju ke rumah kembali Iya. atau pada saat untuk menuju ke tempat kerja, itu nanti akan langsung ada perlindungannya kalau memang di situ ada saksi 2 orang, Ibu. Kita dibutuhkan saksi 2 orang untuk kasus kecelakaan. Kenapa? Karena kalau misalnya dari pihak perusahaan kan tentu tidak menyaksikan Betul. kondisinya kan, Ibu Iya, ya. Nah, cukup nanti ada laporan dari 2 orang saksi dan kami membutuhkan tanda pengenal dari saksi itu nanti dibawa ke pusat layanan kecelakaan kerja termasuk kan RS Iya, Aminah ini. RSI Aminah, iya. Maka nanti dapat dilayani di IGD. Nah, nanti petugas di IGD itu Ibu cukup melakukan validasi eligibilitasnya. Konfirmasi, iya. Kan membutuhkan KTP ya, Bu Iya. ya. Di KTP nanti bisa dicek apakah orang ini peserta kita atau tidak. Karena kalau dia bukan peserta, nanti dia akan beralih kepada BPJS Kesehatan Iya. atau kepada laka tadi. Iya. Tapi kalau misalnya dia ternyata dicek eligibilitasnya benar peserta BPJS Tenaga Kerjaan, itu dapat perlindungan dari program jaminan kecelakaan kerja BPJS Tenaga Kerjaan. Artinya bisa memilih ya. Iya, Iya, Bu. gitu. Jadi bisa mau menggunakan jaminan kecelakaan lalu lintasnya Iya, atau jaminan kecelakaan Iya, kerjanya. tapi biasanya kalau Iya. peserta kita diantarkan namanya orang kecelakaan, Bu, Iya. mungkin pada saat itu dia bahkan tidak sadar diri gitu ya, Betul. dalam kondisi mungkin pingsan gitu ya, tentu ada yang mengantar di sana. Iya. Nah, biasanya kan tetap saja pengecekan itu dilakukan untuk pengecekan KTP, Ibu. Nah, di KTP itu nanti bisa langsung biasanya PLKK kita akan memprioritaskan untuk sebagai peserta BPJS Tenaga Kerjaan. Karena biasanya pengecekan melalui KTP itu langsung sudah terlihat beliau ini, pekerja ini apakah tenaga kerja atau bukan. Jadi kan kita tidak bisa apa ya, Bu, malah harus pilih-pilihan menggunakan mana. Iya. Sementara kan urgensi itu yang paling Betul, utama. iya. Jadi bisa langsung menggunakan perlindungan kita saja, Bu. Iya. Nanti akan langsung dilayani oleh petugas rumah sakit. Iya, 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 iya. Aduh, semakin menarik ini. Nah, Iya, Bu Ima. nah, mungkin prosedur atau kalau seandainya mungkin ada sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah yang mungkin bekerja di instansi Iya. tetapi tidak tahu Iya. akan prosedurnya bahwasannya memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan dan terjadi sesuatu kepada dirinya. Iya. Kira-kira langkah awal mungkin kalau ini yang tidak terlalu istilahnya sampai enggak sadar ya, dia kecelakaan butuh perawatan terus tapi nggak tahu saya harus kemana toh, dan sebetulnya yang dijamin itu apa saja Iya. begitu terjadi kecelakaan. Iya. Dan mungkin batasan waktunya apakah cuman sekian hari atau sekian bulan atau Iya. bahkan mungkin tidak berbatas, Mbak Nina. Oke. Iya, Bu Ima, memang kadang-kadang informasi ini tetap harus selalu kita sampaikan. Walaupun sebenarnya dari pihak perusahaan saya yakin juga menginformasikan. Iya.
Namun yang namanya informasi terkait dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan itu tetap rutin Ibu kita sampaikan baik kepada peserta langsung melalui sosialisasi maupun blasting di media sosial. Nah, Iya. jadi seandainya ada peserta yang mengalami resiko kecelakaan kerja, kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Nah, kalau resiko kecelakaan kerjanya itu terkait tadi mungkin kecelakaan baik di tempat kerja ataupun menuju ke tempat kerja. Yang pertama tentu beliau ini harus mendatangi rumah sakit terdekat yang bekerja sama dengan kita. Jadi kita sudah bekerja sama Bu dengan seluruh rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang memang ada di lokasi sentra-sentra tempat Termasuk kerja. Rumah Sakit Islam Benar Aminah. banget, termasuk Rumah Sakit Iya. Islam Aminah. Yang pertama, beliau tentu datang ke IGD. Nanti petugas di IGD itu Bu melakukan verifikasi eligible datanya. Tadi seperti yang saya sampaikan. Triggernya adalah pertama KTP. Cukup KTP aja ya? Sebenarnya kalau beliau punya kartu peserta bisa Ibu, tapi memang dari KTP ini bisa tahu Sudah beliau bisa itu dikenali langsung. ya. Benar, sudah bisa sama dikenali. dengan BPJS Kesehatan berarti Benar, Ibu. juga sekarang nggak perlu bawa Iya. banyak-banyak KTP. Iya, Ya, karena cukup kita KTP kita satu itu. single ya. identity itu bisa Iya. langsung. Nanti petugas IGD Bu akan mengecek data eligibilitasnya. Oh, kalau ternyata beliau ini memang sudah terverif sebagai peserta kita, langsung data-data tenaga kerja ini di-entry dan di-submit. Nanti akan muncul Bu notifikasi di aplikasi IPLKK-nya perusahaan. Iya. Nah, jadi nanti perusahaan setelah mendapatkan notifikasi itu harus melengkapi laporan tahap satunya di iya, SIPP Ibu. SIPP ini adalah aplikasi bantu yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau pemberi kerja untuk administrasi mandiri tenaga kerjanya untuk keperluan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi nanti Bu dari laporan yang disampaikan pihak perusahaan melalui SIPP, di kami akan muncul pelaporannya Bu. Di BPJS Ketenagakerjaannya melalui IPLKK-nya. Nah, di kami nanti akan melakukan verif dan approval untuk sebagai pelayanan dapat dilakukan kepada tenaga kerja tersebut. Nah, Sebagai bentuk jaminannya muncul. jaminannya muncul. Iya. Nah, nanti setelah dilakukan perawatan, misalnya tenaga kerjanya sembuh, nah perawatan ini nanti akan di-verif lagi oleh bagian keuangannya rumah sakit, Iya. gitu ya. Setelah itu diajukan ke kami penagihannya. Di kami nanti terbitlah penetapan untuk pembayaran klaimnya. Nah, bagaimana apabila ternyata tenaga kerja ini sesuai indikasi medisnya masih belum sembuh Ibu? Iya, Nah, betul. masih belum sembuh, Mungkin butuh perawatan yang Betul. sangat panjang. butuh perawatan lanjutan sesuai indikasi medis dari dokter, maka itu akan tetap dilakukan perawatan sampai dia sembuh tanpa batasan. Tidak terbatas berapa tahun. Tidak terbatas berapa. Selama indikasi medisnya menunjukkan bahwa memang tetap harus dilakukan perawatan, maka itu unlimited. Gitu. Satu contoh begini Bu Venina, Iya. misalkan ternyata itu jatuh mungkin dari tangga yang sampai akhirnya terjadi retak, Iya. yang harus operasi, tapi operasi itu nanti sekian waktu Iya. kan harus operasi ulang. Jadi pelepasan pennya Iya. misalkan seperti itu. Iya. Itu pun juga tidak ada batasan waktu Jadi dengan tahun yang berbeda. Jadi gini Bu, sebenarnya kita dapat informasi tentu dari indikasi medis yang disampaikan oleh dokter. Tentu di situ juga ada aturan yang memang harus diikuti. Artinya selama pengobatan itu memang terkait dengan status kecelakaannya yang pertama itu akan tetap kita ganti Ibu. Artinya Siap. dia harus sesuai dengan indikasi yang pertama. Betul, indikasi diagnosa yang sudah terbentuk untuk itu. Iya. Misalnya perlu ada pelepasan pen nanti karena terkait dengan operasi yang dilakukan untuk kecelakaan itu. Itu tetap akan kita ganti Ibu. Nah, di kita untuk jaminan kecelakaan kerja ini Ibu juga selain manfaat pengobatan dan pelayanan itu ada manfaat uang tunainya. Misalnya gini, Iya. selama
tenaga kerja itu dirawat, tentu dia kan tidak bisa bekerja, Bu. Iya. Nah, tentu mungkin terputus penghasilannya dari Betul. pihak perusahaan karena memang dia tidak bekerja. Iya. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan penggantian upahnya selama dia dirawat, tapi dalam hubungan dia kecelakaan kerja itu. Nah, untuk 12 bulan pertama kita akan memberikan penggantian full upahnya 100%. Sesuai dengan Upah yang dilaporkan, diterima. ya diterima. Nah, kalau setelah itu ternyata di 12 bulannya lewat, mulai memasukin bulan ke-13-nya sampai di 6 bulan, itu kita membayarkannya 50%. Dan itu selanjutnya berlanjut sampai beliau ini sembuh. Tetapi tentu sesuai dengan indikasi medisnya. Kalau ternyata nanti disimpulkan bahwa terjadi cacat tetap, cacat total tetap, maka nanti akan ada penggantian lamsam yang kita berikan mengikuti dengan proporsi haknya masing-masing. Misalnya dari kecelakaan itu ternyata ada cacat, Bu. Cacat Ya, ini kan ada putus jarinya. iya, itu kan berarti dia cacat sebagian fungsi atau ada juga cacat anatomi gitu ya, Bu. Kalau cacat dia sebagian fungsi, nanti dia ada persen dari berkurangnya fungsi dikali 80 dikali upah. Itu sudah peraturan perundang-undangan. Gimana kalau ada cacat anatomi, Ibu? Nah, cacat anatomi ini juga dia ada pengalinya. Nanti persennya 70% dikali 80 upah. Dan apabila ternyata dari seluruh indikasi itu ternyata terjadi cacat total tetap, artinya orangnya memang sama sekali tidak bisa bekerja kembali, maka kita akan memberikan penggantian langsung 56 bulan upah atau 70% kali 80 dan beserta hak berkalanya. Jadi ada penggantian berkala, Bu, pemberian santunan berkala selama 24 bulan. Sebulannya itu 500.000, tapi kita memberikannya sekaligus. Di 12 juta. Benar. Gitu. Dan ada lagi nanti hak beasiswa untuk 2 orang anak tenaga kerja. Nah, jadi hak beasiswa ini, Ibu, apabila memang si anak ini di usia untuk masih TK misalnya, dari TK memang beasiswanya kita tanggung. Nah, kalau untuk usia TK itu dia 1 tahunnya 1.500.000, itu maksimal 2 tahun kan kalau TK ya, Bu. Ya, Nah, ya, nanti kalau dia untuk SD, dia lanjut, ya. itu diberikan juga setiap tahun selama 6 tahun, Ibu. Oh. Dan setiap tahunnya itu di 1.500.000. Tetapi kalau anaknya sekolah ya, karena memang pemerintah ingin memberikan kepastian tenaga kerja ini anaknya tetap mendapatkan fasilitas pendidikan walaupun orang tuanya sudah tidak dalam lagi kondisi bisa. tidak bisa bekerja. Benar. Nah, nanti untuk yang SMP itu setiap tahunnya 2 juta, Ibu, dan maksimalnya 3 tahun, artinya memang untuk tahunnya memang untuk sekolah ya. Nah, untuk yang SMA nanti 3 juta setiap tahunnya untuk 3 tahun, dan sampai universitas atau S1 atau D4 sederajat, itu setiap tahunnya mendapatkan 12 juta untuk maksimal 5 tahun. Jadi sampai si anak ini berusia betul siap selesai kelar. Benar. Atau si anak ini sampai berusia maksimal 23 atau dia sudah menikah. Nah, kalau sudah menikah baru walaupun usianya belum 23 itu kan sudah lepas dari tanggungan. Begitu, iya, Ibu. iya. Aduh. Ini Bu Fanina. Makin menarik ya, Bu. Iya. Sekarang saya berpikir gini, itu tadi begitu luar biasanya. Tetapi mungkin saya butuh kejelasan Bu Fanina. Tadi kalau yang dikatakan mendapat seorang pekerja dia tidak bisa bekerja lagi, kemudian mendapatkan santunan per bulannya tadi sesuai dengan nilai upah yang dilaporkan, sama ini tadi kalau yang satunya kan sampai ke anak, bahkan sampai
anak itu sudah kuliah. Iya. Nah, untuk mendapatkan itu semua itu berarti model yang harus diikuti, yang dimiliki, jaminannya tadi itu yang mana itu, Bu? Iya. Jadi seperti tadi saya sampaikan Iya. di awal Ibu Ima bahwa JKK dan JKM itu hak dasar yang harus diikuti. Nah, Berarti punya itu sudah melengkapi itu tadi ya, udah. dasar itu tadi. Jadi gini, jadi Ah, kalau untuk tadi kan saya bahas JKK ya iya. Ibu. Jadi sepertinya kalau JKK itu hanya beasiswa itu hanya melekat ke JKK, tidak. Jadi gini, kalau ternyata resiko yang terjadi itu bukan kecelakaan kerja, tapi kematian. Apakah bisa tenaga kerjanya ini 2 orang anaknya mendapat beasiswa? Bisa Ibu, tetapi persyaratan utamanya adalah kepesertaannya minimal 3 tahun dan Iya. membayar iuran tidak pernah telat. Gitu ya. Iya, iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya ada resiko tenaga kerja meninggalnya bukan karena kecelakaan kerja, tetapi kepesertaannya sudah minimal 3 tahun dan tertib membayar iuran, otomatis dia untuk anaknya dapat hak beasiswanya maksimal 2 orang anak Ibu. Iya. Itulah bentuk apa ya, concernnya pemerintah kita Iya. melalui BPJS Kerjaan mau melindungi warganya beserta anak dan keluarganya. Waduh. Luar biasa ya Sebenarnya Bu ya. luar biasa ya. Tetapi kayaknya ini memang butuh masyarakat itu paham betul dengan Iya. ini. Sehingga pekerjaan apapun yang dimiliki penting sekali untuk Penting mendapatkan sekali. jaminan ini. Sepertinya kan mungkin kalau masih kita baik-baik saja, ngapain toh saya bayar Iya, mengeluarkan sekian. bener banget Nah, Ibu. kayaknya baik-baik aja. Nah, tapi saat memang kita nggak tahu dengan kondisi kita, nggak tahu dengan perjalanan hidup kita, kalau terjadi sesuatu berarti kita punya perlindungan, itu adalah sebuah ikhtiar yang luar biasa. Benar. Iya. Jadi Ibu itu tadi memang edukasi dan budaya di masyarakat kita ini memang masih belum concern benar terhadap perlindungan terkait kematian. Iya. Padahal sebenarnya itu bukan cuma untuk kematian Ibu. Iya. Jadi pada saat tenaga kerja sendiri masih dalam kondisi hidup, namun resiko kan tetap ada. Betul. Iya. Sebenarnya satu yang kadang-kadang kita lupakan, yang paling pasti itu adalah kematian, Bu. Ya. Ya, Aduh, yang paling tidak pasti. perlu sakit, Tidak perlu sakit. tidak perlu tua. Nah, jadi sebenarnya perlindungan jaminan kematian dan kecelakaan kerja ini bukan hanya diberikan untuk si pekerjanya, Iya. tetapi juga untuk memastikan yang ditinggalkannya Keluarganya. istri dan anak tetap harus melanjutkan hidup kan, Bu. Betul. Sementara mungkin pada saat terhenti penghasilan, terputus penghasilan karena pencari kerjanya meninggal dunia, tentu ada yang tetap harus dijalani oleh ahli waris. Nah, BPJS Tenagakerjaan melalui jaminan sosial ini memang diperuntukkan untuk itu, Bu. Saat-saat si pencari kerja salah satunya sudah tidak lagi bisa menafkahi, baik itu posisi beliau tadi masih hidup Iya. ataupun sudah meninggal, masih hidup dalam arti dia sudah cacat total tetap Iya, ya. iya. Jadi masih ada kepastian untuk anak dan istrinya. Iya. Bu Venina, ada enggak kira-kira di BPJS Ketenagakerjaan itu program yang tidak terlalu panjang? Misalkan gini, oh ya mungkin kita akan menyelenggarakan sesuatu atau ada kegiatan di luar, Event. misalnya event-event seperti itu. Bisa enggak? Ini kan event itu pastinya risiko itu ada. Risiko di perjalanannya, risiko di eventnya sendiri, tetapi itu hanya pendek gitu loh, tidak perlu panjang seperti itu. Apakah ada program yang seperti itu? Sangat ada, Ibu. Jadi untuk event-event yang seperti jangka pendek atau kejadiannya memang insidental ya, situasional. Misalnya ada pekan olahraga, Iya, betul. ya. Pekan olahraganya mungkin hanya berlaku 2 minggu, Ibu. Nah, itu yang jadi peserta di kegiatan itu
itu memang wajib didaftarkan justru. Jadi bukan karena oh saya pengen daftarkan kah untuk, tidak, ini memang kewajiban. Nah, jadi yang punya panitia gitu ya wajib mendaftarkan seluruh peserta yang terkait dengan event itu. Nah, tentu nanti ada pertanyaan, kalau udah selesai eventnya gimana? Apa kami tetap harus membayar? Kan begitu ya. Kegiatan perlindungan yang terkait dengan situasional seperti itu, Ibu, perlindungannya masuk dalam bukan penerima upah. Jadi hanya untuk agenda itu saja. Nah, perlindungannya itu 1 bulan, Ibu. Jadi apabila nanti iurannya tidak lagi dibayarkan, otomatis perlindungannya terhenti. Jadi ada sekali. Makanya nanti untuk yang kegiatan olahraga ataupun mungkin magang gitu ya Bu ya, di sekolah-sekolah SMK kan ada kegiatan magang tuh. Iya, ada. Kalau Atau magang biasanya sampai 6 bulan. benar, atau seperti bahkan itu. kegiatan KKN Bu, yang masih diselenggarakan di universitas itu wajib untuk dilindungi. Jadi resiko yang terjadi selama situasi itu mereka akan diberikan perlindungan, gitu Bu. Kira-kira terjangkau nggak Bu Fenina itu yang program-program jangka pendek untuk pembayaran iurannya gitu? Terjangkau Bu. Kalau untuk pembayaran iurannya dia yang 16.800. Oh, Murah sekali Ibu. luar biasa itu. Jadi memang program ini kan jaminan dasar Bu. Namanya jaminan dasar itu iurannya pasti tidak akan memberatkan. Tetapi mau iuran berapapun manfaatnya sama kok. Iya. Itulah bentuk dari jaminan sosial Bu. Jadi ini mungkin analoginya. Kalau yang membayar iuran 16.800 dengan yang membayar iuran 200.000, apakah klaim kematiannya berbeda? Tidak Ibu, sama-sama menerima 42 juta kok. Nah, yang membedakannya adalah apabila resikonya kecelakaan kerja. Karena kan persen pengalinya itu adalah upah yang dilaporkan. Tapi kalau untuk kematian semuanya sama. Mau iuran dasar 16.800, mau yang 200.000, semuanya menerima 42 juta untuk ahli warisnya. Dan kalau memang kepesertaannya tadi sudah minimal 3 tahun untuk JKM-nya, mau yang iurannya 16.800, mau yang 200.000, anaknya sama-sama berhak dapat beasiswa. Waduh. Itulah bentuk perhatian dari pemerintah untuk seluruh rakyatnya yang bekerja. Iya. Jadi kayaknya sudah harus membuang mindset kalau ikut asuransi berarti memperpendek usia. Jadi Karena banyak loh di masyarakat kadang kalau untuk menyampaikan apa itu asuransi ya. Nah, kan pastinya sama kan, sebetulnya bahasanya kan asuransi ya. Tapi kadang ada di masyarakat itu mengatakan orang kalau ikut asuransi berarti kan kayak apa ya? Tahu sebelum winarah kalau orang Jawa bilang. Koyok yo besok terjadi sesuatu, padahal itu kan bagian dari ikhtiar kita. Iya benar Ibu. Nah mungkin ini tadi memang kalau mengingat jaminan sosial masih ada masyarakat yang menganggap ini bagian dari asuransi. Sebenarnya itu dua hal yang sangat berbeda Ibu. Kalau asuransi memang dia keinginan pribadi untuk kita ikuti, benar nggak? Iya betul. Nah, tapi kalau jaminan sosial ini memang hak dari masyarakat untuk menerimanya. Makanya tadi ada hak yang harus diberikan oleh pemberi kerja. Betul. Dan ada satu lagi hak yang diberikan langsung oleh atau diikuti langsung oleh bukan penerima upah tadi yang bekerja mandiri. Kenapa? Hak dia adalah hanya dengan membayar 16.800 dia mendapatkan hak jaminan sosial berupa perlindungan dasar yang nanti diperuntukkan hanya bukan untuk dia Ibu, tetapi untuk ahli warisnya atau untuk keluarganya, dalam hal ini istri dan anaknya. Tapi kalau asuransi Bu itu adalah keinginan pribadi, bukan hak gitu ya. Kalau misalnya mau ikut monggo, kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Toh pembayarannya pakai uang pribadi ya. Tetapi kalau jaminan sosial prinsipnya kan gotong royong Ibu. Jadi ada pemberi kerja, ada dari pekerjanya sendiri. Gitu. Berikutnya Bu Fenina, kalau BPJS
tenaga kerja sendiri bagaimana memastikan hak pekerja terkait klaim JHT dan pensiunnya itu bisa diterima seperti itu. Ya, jadi Ibu, inilah yang membedakan jaminan sosial dengan asuransi komersil ya. Kalau kita bahkan kita menginformasikan kepada peserta untuk mengambil haknya. Seperti hal ini jaminan hari tua dan pensiun. Nah, jaminan hari tua dan pensiun ini kan akan diterima pada saat pertama tenaga kerja sudah memasuki usia pensiun. Dalam hal ini diatur negara di usia 56 tahun, Ibu. Tapi ada juga sesuai dengan PKB atau perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan tenaga kerja itu diatur tidak di usia 56. Bisa saja di usia 55. Nah, itu juga sudah berhak dia menerimanya. Atau tenaga kerjanya Ibu mengundurkan diri dan sudah tidak bekerja di mana-mana lagi, atau bahkan terkena PHK dan tidak bekerja di mana-mana lagi. Nah, untuk yang mengundurkan diri atau terkena PHK ataupun mengalami cacat total tetap, itu ada masa tunggu 1 bulan, Ibu. Kenapa? Karena memang diperlukan informasi dari perusahaan terkait dengan itu. Tetapi bagi tenaga kerja yang sudah memasuki usia pensiun 56 tahun ataupun sesuai dengan PKB dengan perusahaan dia harus sudah memasuki usia pensiun, ataupun tenaga kerjanya sudah tenaga kerja asing yang sudah tidak lagi ada di Indonesia, harus pulang ke negaranya. Dan satu lagi, Bu, tenaga kerja informal yang sudah tidak berusaha lagi, otomatis sudah bisa langsung mengambil hak jaminan hari tuanya berupa seluruh iurannya yang dia bayarkan beserta hasil pengembangannya. Gitu, Bu Ima. Tidak membutuhkan berapa waktu dia ikut di jaminannya itu. Iya, jadi selama tenaga kerja sudah memenuhi syarat pertama tadi, persyaratan untuk mengambil JHT-nya ada 2 gitu ya. Yang pertama dipisahkan antara yang memang mengundurkan diri tapi sudah tidak bekerja lagi. Satu lagi yang PHK sudah tidak bekerja lagi atau sudah mendapat keputusan dari dokter bahwa dia cacat total tetap. Itu bisa langsung, namun ada masa tunggu 1 bulan, Ibu. Nah, tetapi itu tidak tergantung kepesertaan, Ibu. Jadi dia bisa otomatis itu dapatkan haknya. Atau yang bisa langsung mengambil tanpa masa tunggu itu tadi sudah memasuki usia pensiun. Atau sesuai dengan PKB-nya dia sudah pensiun walaupun usianya mungkin baru 55, tapi kan ada PKB dengan perusahaan, Bu. Atau itu tadi dia sudah tidak lagi bekerja di Indonesia, dan bagi yang tenaga kerja informal memang sudah tidak berusaha lagi, dapat langsung mengambil haknya. Nah, mungkin terakhir Bu Fenina, bagaimana BPJS Ketenagakerjaan menyikapi jikalau ada sebuah perusahaan atau instansi yang dalam memasukkan karyawannya untuk mendapatkan hak-haknya tadi itu tidak begitu patuh pembayarannya. Paham saya. Iya, Bu, jadi di kita itu sebenarnya ada sanksi yang harus dikenakan kepada pemberi kerja yang tidak patuh. Jadi itu sudah diatur, Ibu, pertama di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, itu ada di pasal 17-nya, dan ada lagi di Peraturan Pemerintah PP 86 tahun 2013. Nah, di situ ada pengenaan sanksi namanya. Nah, apakah kategorinya tuh sanksinya itu untuk yang kasus seperti apa saja? Pertama, untuk pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan yang tidak patuh mendaftarkan tenaga kerjanya. Atau dia sudah mendaftarkan tetapi dia belum lengkap, Ibu. Masih ada PDS program. Harusnya dia bisa mengikuti program lengkap 5, hanya diikuti 2 saja. Padahal hak JHT-nya, hak jaminan pensiunnya juga ada. Atau
melaporkan upah tidak seperti yang diterima seharusnya. Nah, itu nanti juga akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu adalah sanksi administratif, Ibu. Nah, yang pertama bisa bentuknya surat teguran tertulis, ya, atau nanti penghentian pelayanan publik atau denda. Nah, apakah bisa diberikan sanksi untuk penjara misalnya, gitu kan? Bisa, Ibu. Kalau di undang-undangnya diatur, itu bisa dikenakan sanksi tahanan atau penjara maksimal 8 tahun atau denda 1 miliar. Jadi pemerintah memang sudah mengatur agar hak-hak para pekerja memang harus dilaksanakan. Jadi saya juga di sini sekalian menghimbau bagi pihak pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya, memberikan hak mereka sesuai dengan yang sepatutnya. Jadi jangan ada pelaporan yang tidak sesuai ataupun bagi yang mengikuti programnya belum lengkap, ayo kita lakukan hak-hak mereka didaftarkan sesuai dengan program yang memang berhak mereka terima. Iya. Mungkin dari saya. Bu Fenina, sepertinya nggak terasa sudah 30 menit lebih kita ngobrolnya bahkan. Iya, Bu, ya. Ngobrol-ngobrol ringan sebenarnya, Iya. tapi ternyata asik ya, Bu, ya. Betul. Dan mungkin kita sudah tidak punya waktu panjang lagi. Terima kasih Bu Fenina telah hadir di podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Sebelum kita tutup, monggo kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Siap. Sebelumnya terima kasih Bu Ima karena kesempatan pagi ini, dan dari saya sendiri, Fenina, sebagai Kepala Kantor BPJS Tenagakerjaan Blitar, sekali lagi saya sampaikan kepada Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah, ayo kita harus aware atas hak yang harusnya kita terima, baik itu sebagai pekerja yang formal maupun yang non formal. Ayo segera daftarkan diri kita untuk menghindari resiko. Kalaupun terjadi resiko, ada jaminan dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang memang hak dari Bapak Ibu semua masyarakat pekerja untuk menjamin tidak hanya Bapak Ibu semua, namun juga ahli waris dari Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, demikian bincang kita pada kesempatan pagi hari ini. Perlu kami sampaikan kembali untuk Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Rumah Sakit Islam Aminah Blitar adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan secara menyeluruh. Ada poli anak, poli kandungan, poli paru, poli mata, poli jantung, poli THT, poli gigi, poli tumbuh kembang, fisioterapi, poli kulit dan kelamin, ada poli saraf, poli dalam, poli ortopedi, poli bedah, poli gizi, poli KIA. Dan termasuk di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Saya Ima mohon undur diri. Semoga kita ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.